Loh, kok nggak keluar? Oke, selamat pagi semua. Kita mulai hari ini dengan presentasi dari kelompok 3. Yuk, silahkan kelompok 3. Pagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik. Lihatnya Bu. Apa? Kelihatan nggak? Iya. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan Garena yang sekarang berubah nama menjadi Sea Group, yaitu perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015, diikuti Malaysia, Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan juga Indonesia. Shopee berfokus kepada C2C atau customer to customer yang mana menyediakan wadah bagi konsumen untuk melakukan pembelian maupun penjualan secara online. Di Shopee menawarkan berbagai produk mulai dari produk fashion sampai produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun untuk analisis segmentasi atau STP dan 7P akan dilanjutkan sama teman saya. Silahkan. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian Shopee marketing strategi. Untuk strategi marketnya yang pertama ada segmenting. Bentar Bu. Aduh, slide hilang. Bentar Bu. Yes. Yang pertama ada upaya untuk memetakan pasar atau memilah-milah konsumen dari segmen demografi ditujukan kepada masyarakat di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Adapun segmentasi dari Shopee adalah untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Yang kedua ada targeting. Targeting dari Shopee ialah target pasar atau sasaran yang dipilih yang ditujukan perusahaan agar dapat menjadi pelanggan yang potensial dari arah segmentasi. Dari nomor 1 di atas ialah segmentasi dari nomor 1 di atas ialah ada di ini. Untuk targetnya ada pria dan wanita khususnya yang sangat memperhatikan lifestyle serta keinginan dalam mendapatkan sesuatu yang mudah tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Bentar hilang lagi. Tuh, error laptopnya Bu. Dengan adanya target pasar ini, Shopee berharap dapat mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar yang sangat relevan. Yang ketiga ada positioning, yaitu yang ketiga dengan adanya target pasar ini, Shopee berharap dapat mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar yang relevan. Tunggu sebentar ya. Saya coba ambil speaker soalnya nggak kedengeran nih suaranya. Hujannya lebih gede. Sebentar ya. Gimana Bu? Sudah belum? Halo? Ya, silakan. Positioning. Untuk menciptakan citra atau keunggulan e-commerce, Shopee juga memiliki cara promosi yang berbeda dari online shop lainnya, terutama dalam fitur-fitur serta cara pemesanan yang tertata rapi sehingga tidak menyulitkan para konsumen untuk memesan barang. Next Bu, akan dilanjutkan Mas Gunawan.
di bagian marketing mix 7P Shopee. Ya, silahkan Mas Gunawan. Mas Gunawan belum masuk ya, Bu? Iya, belum ada, Mas. Dilanjutin aja kali. Lanjutin sekalian. Untuk marketing mix-nya 7P Shopee, yang pertama ada produk yang ditawarkan konsumen ialah pakaian pria, wanita, sepatu, tas, fashion, aksesoris fashion, kecantikan, kesehatan, jam tangan, gadget, perlengkapan olahraga, hobi dan mainan, perlengkapan bayi. Waduh, banyak ini, masa 21 mau disebut semua? Terserah. Dan di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah. Sudah dibaca ya, Bu. Yang kedua ada price di dalam e-commerce Shopee terdapat berbagai macam toko. Oleh karena itu harga yang ditawarkan berbeda-beda tergantung dari toko masing-masing. Yang ketiga ada price. Shopee menempatkan diri di pasar bisnis yang menjadikan internet serta mobile aplikasi sebagai tempat untuk memasarkan berbagai macam produk. Yang keempat ada promotion. Shopee melakukan berbagai macam promosi di berbagai akses internet dan media sosial seperti diskon-diskon dan berbagai potongan harga serta kode voucher. Next, Bu. Mas Gunawan udah masuk belum ya? Udah Mas, baru masuk. Lanjutin Mas di slide 7. Oke. Marketing mix selanjutnya people. Shopee menyediakan jasa customer service untuk menghubungkan pelanggan dengan pemilik toko ketika melakukan transaksi serta jasa pengantar produk ke tempat konsumen. Lanjut proses pemesanan barang. Shopee memberikan pelayanan yang maksimal, yakni cepat menanggapi proses pemesanan baik dari segi pembayaran maupun pengiriman. Hanya physical environment, tampilan dalam mobile aplikasi dari harga produk dan rating tertera rapi sehingga konsumen dengan mudah bisa menemukan produk yang dicari. Oke. Sudah? Ya. Masih ada lagi? Sudah Bu, demikian presentasi analisis marketing mix dari kita. Oke, good. Ada yang mau bertanya mungkin? Masa sih? Kedengeran nggak sekarang? Iya, soalnya tadi hujannya deras banget di sini, nggak kedengeran, jadinya saya pakein speaker. Nah, sedangkan ininya cuma satu inputnya, jadi bingung. Oke, ada yang mungkin ingin bertanya? Yuk, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, siap. STP dan 7P-nya barangkali ada yang menanya. Mbak Apriani? Oh, kagak. Oke, ada yang mau tanya? Gak ada yang mau nanya, tak? Tumben banget ini gak ada yang mau nanya. Iya, soalnya ini terlalu terlalu general. Nih, Hey, Ujang. No. Kalau kita mau namanya buat strategi, ya, itu kan pasti ada sesuatu yang membedakan antara yang kita buat, gitu ya, atau yang kita punya dengan pesaing. Kalau menurut Anda, pesaingnya Shopee
nih. Oke, jadi menurut Anda siapa pesaing dari Shopee? Banyak itu siapa? Ada Tokopedia, ada BL, Bukalapak. Nah, apa yang membedakan Shopee dengan Tokopedia, dengan Bukalapak, dengan apa lagi Bineka.com kali ya? Apa yang membedakan? Dari fitur-fitur yang disediakan Bu, Shopee itu lebih lengkap, lebih fleksibel juga. Salah satu strategi Shopee itu yang paling membedakan, Shopee memberikan garansi. Jadi garansi uang kembali apabila barang yang dipesan tidak sampai. Ibunya nggak ada suaranya. Yang membedakan? Atau ada yang lain? Presentasi yang minggu kemarin. Jadi kan minggu kemarin kan kita udah jelasin ibaratnya fitur-fitur strategi-strategi Shopee yang dilakukan pada masa pandeminya, yang yang menjadi perbedaan Shopee-nya, yang menjadi keunggulan Shopee-nya. Untuk fitur-fitur yang ada di Shopee, apa yang membedakan fitur-fitur seperti live shop-nya, yang ada live shopping-nya, sedangkan di Tokopedia itu nggak ada. Terus kayak di Shopee itu bisa pakai Shopee Pay atau Shopee Later, di Tokopedia, di Bukalapak itu nggak ada. Jadi dari Halo? Lebih lengkap dibanding Tokopedia gitu? Dengan ada jaminan harga termurah ya. Soalnya di Shopee dia ada beberapa toko yang bisa kasih jaminan harga termurah. Pada saat Anda melakukan presentasi, jangan berpersepsi bahwa lah minggu lalu kan sudah presentasi, harusnya masih ingat dong. Karena memang tugasnya kan analisisnya dari strategi marketing strateginya dari 7P dan STP-nya gitu. Makanya dibikin presentasinya disimpelin gitu. Jadi untuk yang strategi-strategi sebelumnya tidak dipresentasikan lagi gitu. Maaf Bu. Mungkin ini informasinya kurang menyerap. Iya. Apa yang sudah dipresentasikan kemarin, kemudian ini kan jadinya lengkap nih, mulai dari segmenting, targeting, positioning. Halo? Bisa kedengaran suara?
Halo? Halo? Bisa didengar suara saya? Aha. Jadi yang saya harapkan itu sebenarnya Anda itu jadi merangkum semua yang kemarin. Jadi misalnya nih, Anda membuat presentasi. Jadi yang saya harapkan itu pada saat Anda presentasi, mulai dari yang awal, dari segmenting, targeting, positioning, sampai kemudian masuk ke 7P-nya, walaupun ini yang sama tuh nggak masalah. Tetapi bagaimana Anda menyampaikannya sehingga kelihatan ada strateginya, itu yang saya harapkan. Jadi tuh Anda bisa menarik benang merah, mulai dari Anda membuat segmenting, targeting, positioning, sampai akhirnya itu membuat yang 7P-nya atau marketing mix-nya, itu bisa terlihat gitu. Jadi bukan apa yang dijelaskan di sini, ya mulai dari STP sampai ke marketing mix, ini semuanya adalah satu proses sebenarnya. Kalau namanya proses itu kan berarti nggak bisa dipisahkan. Paham nggak ya maksudnya? Halo? Ini masih pada menyimak atau sudah pada pingsan? Iya Bu, masih Bu. Oke. Iya, itu yang saya harapkan. Jadi bukan yang penting simple, bukan, tapi justru yang penting Anda paham atau tidak. Oke. Baik, sekarang terima kasih untuk kelompok 3. Ada yang mungkin yang masih ingin bertanya untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 1 ya Bu. Kelompok 1 boleh. Oke, kelompok 1 dulu ya. Oke, sebentar kalau gitu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Yuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Adakah kelompok 1? Ada Bu. Yuk, silakan kelompok 1. Enggak pernah Wiwi suara. Dari Mika, Titin, Susmiati. Bu dengar nggak ya Bu? Kedengeran. Kita usaha laundry yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Marketing strategi segmentasi geografi area Pati, Tayu Barat, Baru Selatan. Segmentasi demografis semua jenis kelamin dari anak-anak sampai dewasa, karyawan dan juga mahasiswa. Segmentasi psikologis semua kalangan menengah ke bawah dan ke atas. Targeting pemasaran yang dituju yaitu perumahan, kalangan remaja, anak sekolah, perkantoran, mahasiswa dan anak kos. Positioning laundry Kuwangi, laundry dengan target anak, sekolah, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat, dan memiliki gaya hidup super sibuk dan tidak sempat mencuci pakaian sendiri.
Bisa diklik ya. Mhm. Selanjutnya saya persilakan sama teman saya, Mika. Yuk Mbak Mika. Mbak Mika. Kalau Mika belum siap, Susmiati dulu deh, nggak apa-apa. Sus, lo maju dulu lah. Mana nih Mbak Susmiati? Halo? Bagaimana kelompok 1? Kalau Susi, mana Sus? Mbak Titin orang tinggal 1 slide aja. Oh iya ya. Saya terusin aja deh sekalian. Marketing mix ada 7P. Nomor 1 produk yang ditawarkan adalah jasa cuci pakaian, selimut bisa juga dicuci plus setrika. 2 price dimulai dari harga 4.000 sampai 15. Itu tergantung dari apa ya? Tergantung dari yang dicuci apa gitu. Kalau yang ringan-ringan mungkin sekitar 4.000-an gitu, Bu. Lokasi berada di Jalan Kenanga nomor 23, Kayu Pati. 4 promosi itu dilakukan dengan brosur sosmed mulut ke mulut. 5 people memiliki karyawan yang sudah terlatih dan bersertifikat yang akan dilayani customer dengan sangat baik. Prosesnya, customer bisa datang ke outlet untuk menggunakan jasa atau menggunakan layanan antar jemput yang sudah disediakan. Physical evidence pakaian karyawan yang berseragam dengan peralatan yang modern. Itu Bu, ceritanya seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Itu adalah semua jenis kelamin dari anak-anak, dewasa, karyawan, mahasiswa, ya. Nah, ini nih yang maksudnya ini bajunya atau orang yang membeli? Mau mencucinya, Bu. Nah, sedangkan yang menjadi target, Kita nggak jualan, Bu, cuma laundry kan, tempat laundry, Bu. iya betul. Tetapi berarti yang datang ke tempat laundry itu siapa? Apakah anak-anak? Yang dimaksud dengan segmentasi itu bukan bajunya, tetapi konsumen yang nanti bisa menjadi target untuk jadi konsumen, untuk jadi pelanggannya di laundry. Ibu-ibu rumah tangga yang malas nyuci itu ya, Bu. Iya, soalnya di tempat saya juga gitu. Malas nyuci, ya udahlah kiloin aja. Iya. Jadi yang lebih tepat itu segmentasinya mungkin ke ibu-ibu yang malas nyuci. Yes, betul. Atau yang memang mereka tidak punya waktu untuk mencuci, itu bisa juga. Ya.
Kok tiba-tiba hilang? Oke. Jadi untuk segmentasinya nih di sini tolong diperbaiki berarti ya. Nah, kemudian jadi ini targetnya itu bukan anak sekolah, mahasiswa, karyawan, tetapi mungkin bisa mungkin mahasiswa, tapi bukan semua mahasiswa pasti. Mahasiswa yang kos mungkin bisa. Oke. Nah, kemudian karyawan mungkin bisa, dan ibu rumah tangga yang memang mereka mungkin mesin cucinya rusak atau memang mereka lagi malas mencuci, ya itu mungkin bisa jadi target. Oke, kelompok 1. Mana ini kelompok 1, Mbak Titin? Masih hidup? Ya Bu, masih hidup. Oke. Nah, kemudian yang untuk di sini untuk produknya, ya. Bu, di sini berisik Bu, maaf ya Bu. Oke, nggak masalah. Di sini apa namanya? Gram atau bagaimana? Price-nya Mbak? Itu hitungnya kiloan ya Bu. Nah, Kalau di saat sudah bersih, sudah wangi gitu ditimbang gitu. ya, bukannya pas masih kotor ya ditimbangnya ya? Setelah itu kilometernya tuh masih itu belum ketika mau dicuci, bukan yang itu Mbak Titin, bukan sudah bersih. Lalu kari-kari lu ya dulu. Oke. Jadi di sini pada saat membuat pricing strategi itu harus jelas apakah memang ini pingin dibuatnya berdasarkan per kilogram atau per baju gitu ya, atau per apa. Nah, kemudian kapan itu mulai dihitungnya? Itu kan juga harus di sini dijelaskan. Oke. Nah, kemudian juga untuk physical evidence. Apakah cukup dengan seragam? Bagaimana orang tahu bahwa itu adalah laundry, jasa laundry? Dari mana nih kira-kira? Dari lokasi yang strategis, Bu. Itu kan lokasi itu supaya mudah dijangkau, ya kan? Jadi konsumen itu pada saat mereka mau nyuci, kemudian mereka bisa datang ke sana. Beda dengan physical evidence. Kalau physical evidence itu kan bukti fisik yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah laundry. Itu bukan bukan salon, itu bukan restoran gitu. Apa yang membedakan? Peralatannya dari mesin-mesinnya, Bu. Nah, terus? Dari mesin pengeringnya sama mesin pencucinya. Sama ada yang dry cleaning itu khususnya buat kayak baju-baju khusus yang nggak bisa dicuci pakai nggak bisa dicuci pakai air. Bedakan antara laundry bahwa ini adalah jasa laundry, itu yang harusnya ditekankan. Jadi bukan cuma seragam pastinya. Kalau seragam kan bisa macam-macam gitu. Seragamnya mungkin sama tapi mereka bekerja di tempat yang berbeda kan juga bisa, ya. Jadi di sini harus lebih dijelaskan lagi tentang apa itu physical evidence-nya. Oke, untuk kelompok 1 ada yang mau bertanya lagi mungkin? Kita ingin jadi konsumen di situ ya, di laundry itu ya. Misalkan ini bajunya mahal, habis itu ada kerusakan, ada pergantian enggak? Mungkin ada garansi enggak? Ini siapa ya? Kok ini yang keluar cuma nomor doang? Garansi ya.
kalau sepenuhnya kesalahan dari pihak kita pasti akan ganti rugi berapa persen sesuai dengan harga bajunya tadi itu ya. Iya kalau benar kesalahan dari kita. Halo, yang nanya siapa ya namanya? Oh, Mas Endar, oke. Oke, jadi kita memberi apa namanya ganti rugi berapa persen gitu, 10% atau 20% gitu Bu? kalau bajunya mahal juga sama. Kalau bajunya mahal misalkan dari harga putih atau sandal kayak gitu, itu kalau 20% kan nggak rugi, gitu nggak bisa dipakai lagi kan. Iya. Biaya nyucinya biar nggak takut konsumennya gitu maksudnya. Oh benar, biar jelas ini kalau memang servisnya bagus, baju juga nggak rusak gitu. Karena katanya juga misalkan kalau pas pengeringannya itu terlalu panas apa kan jadinya rusak juga gitu. Iya sih, tapi kita ada metode biasanya tuh di tempat laundry itu ada yang bisa pakai pengering sama yang enggak, jadi kita bisa pisahin, jadi kita bisa pilah-pilah dulu yang bisa dimasukin cuci secara langsung atau enggak. Jadi kita akan make sure enggak terjadi kesalahan. itu bukan hanya proses bagaimana customer itu akan membeli produk, tetapi juga proses pada saat pengolahannya. Itu kan tadi ada dipilah-pilah mana yang bisa masuk pengering, mana yang enggak gitu kan ya. Jadi itu sebaiknya juga dimasukkan ke dalam prosesnya juga. Nah tadi saran dari Mas Endar itu bagus ya. Jadi kalau misalnya laundry itu harus dipikirkan juga kalau misalnya nanti rusak mau digantinya bagaimana ya. Dari biaya yang mereka bayar, jadi misalnya kalau misalnya 15.000 gitu ya ternyata rusak gitu. Mau diganti semua ongkosnya atau diganti produknya atau bagaimana, itu juga harus ada aturan main yang jelas gitu. Sehingga pada saat nanti konsumen itu komplain ya, jadi mereka nih misalnya bajunya rusak gitu ya, jadi mereka tahu resiko apa yang akan mereka dapatkan. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Terima kasih Mas Endar. Kalau tidak ada, terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 5 ya tadi yang pingin ya. Kelompok 5? Betul. Oke, kelompok 5. Tunggu sebentar ya. Oke. Sebentar masih loading. Oke. Silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Kami dari kelompok 5 kembali lagi akan mendiskusikan tentang PT Kereta Api Indonesia Persero. Lanjut Bu. Ini nggak bisa otomatis ya. Oke, silahkan. PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan badan usaha milik negara BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi dan penunjang lainnya, sekaligus menjadi penggerak perekonomian Indonesia, serta telah berpengalaman lebih
lebih dari 70 tahun di bidang transportasi. Lanjut, Bu. PT Kereta Api Indonesia Persero tercatat sebagai BUMN yang paling agresif dan inovatif dalam pembenahan korporasi. Hal itu terbukti dari berbagai perbaikan fundamental pada kinerja keuangan, manajemen, penghargaan, dan yang terutama pelayanan kepada pelanggan jasa kereta api. Selain itu, KAI berkomitmen untuk melaksanakan transportasi secara menyeluruh dengan 5 nilai utama, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Next, Bu. Selanjutnya, segmentasi, targeting, dan positioning PT Kereta Api akan dibahas oleh teman saya, Bang Endar Ajiatmoko. Silahkan. Terima kasih. Segmentasi geografik, daerah operasi atau DAOP, khusus untuk wilayah Jawa, dan divisi regional untuk khusus Sumatera. Sedangkan segmentasi demografik, skala usia, jenis kelamin, ras, suku maupun agama, sehingga siapapun bisa menggunakan pelayanan jasa PT Kereta Api Indonesia. Next, Bu. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian. Sebagai contoh, pengadaan tiket mulai dari kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif. Untuk segmentasi perilaku, pemesanan tiket kereta api online dan dapat diakses dengan mudah melalui website maupun aplikasi resmi PT KAI. Next, Bu. Untuk targeting, target pemasaran PT Kereta Api Indonesia Persero adalah menarik peminat dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk positioning, transportasi kereta api merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dan untuk forum pemasaran dan jasa dilanjutkan sama Mbak Dia. Pembangunan pemasaran jasa pada unit angkutan barang yang mencakup 7P, yaitu yang pertama, Kereta Api Indonesia mengoperasikan armada 420 unit lokomotif, 578 unit KRL, 120 unit KRD, 1.607 unit kereta api penumpang, dan 6.780 unit gerbong. Untuk harganya, PT KAI berusaha untuk memberikan harga yang terjangkau bagi calon penumpang maupun penumpang. Hal tersebut bertujuan agar produknya bisa diterima oleh para konsumen. Dan untuk tempat, PT KAI memberi kemudahan dalam pembelian tiket kereta sekaligus untuk meningkatkan pelayanan penjualan kereta api melalui online ticketing, agen resmi, tiket KAI, mobile aplikasi, gerai Indomart, Alfamart, Citos Connection, Fine Channel, dan lain-lain. Dan promosinya, promosi melalui media cetak, informasi melalui website, member card, pemberian door prize, pemberian tiket gratis, marketing public relation, serta bauran promosi melalui periklanan dan sales promotion. Dan untuk orangnya, KAI tidak hanya fokus pada pembangunan operasional saja, namun terus berupaya meningkatkan daya saing perusahaan melalui pembangunan kualitas SDM secara berkesinambungan. Dan untuk proses, calon pembeli bisa membeli tiket KAI dari mana saja, di gerai KAI dan agen perjalanan, ataupun secara online lewat situs pihak ketiga, situs KAI, hingga mobile aplikasi. Dan sarana fisiknya bersih dan nyaman ketika membeli tiket, memberi informasi keterangan dan kedatangan kereta serta tujuan keberangkatan dengan jelas, menyediakan beberapa fasilitas toilet, menyediakan area parkir yang cukup luas. Ya, terima kasih. Oke, good. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mari silakan yang bertanya. Pak Hadi, Mas Herinul. Bertanya tadi itu ke targeting sebentar.
Ya, silakan Iya, Mbak Herpianti. Targeting bisa buka nggak? Targeting itu kan target pemasaran PT KAI itu adalah menarik minat dari berbagai kalangan masyarakat. Apakah targetnya itu berbagai kalangan masyarakat atau ada usia? Gak mungkin kan anak bayi sendiri pergi naik kereta kan gitu loh. Iya, kalau untuk Targetnya menurut saya itu lebih gak spekulasinya nggak apa gitu loh. ya gini, Kurang jelas. saya jelasin dikit ya. Kalau mungkin yang untuk masalah balita mungkin ya, yang mungkin mereka masih belum tahu mau berpergian kayak gimana, itu mereka yang pasti kan didampingi orang tua. Jadi mereka nggak mungkin kan, tiba-tiba ada bayi bawa keretanya sendiri kan, naik gerbong kereta api, nggak mungkin gitu. Jadi Kan targetnya kan menarik minat dari berbagai kalangan masyarakat. Maksudnya itu kan hanya kalangan masyarakat, apa jenis kelamin, apanya nggak ada gitu. iya. Nggak kurang jelas gitu loh. Iya, karena mungkin gini, kita target itu masyarakat kan otomatis kan yang pasti udah menyakur dari usia, jenis kelamin juga kan. Jadinya yang di sini kita persingkat aja, mungkin kalau ada yang tanya kita jelaskan secara lisan gitu Mbak Erwin. Terus tadi itu yang tipe itu loh yang terakhir itu people fisiknya itu kenapa hanya sarana fisik doang dijelaskan, orangnya kan contohnya kan drivernya bajunya seperti apa kan, misalkan people juga physical evidence-nya, terus itu kan pekerja contohnya kan sapam-sapamnya di kereta api kan gitu kan, sama bentuk kereta apinya seperti apa kan, itu kan physical evidence juga. Good Iya, question. untuk yang physical evidence ini mungkin kan kita kemarin kan kita kan buka ke waktu, jadi kita cari yang singkat-singkat tadi gitu. Alasannya kebanyakan seperti ya. Bukan alasannya gitu. Ya mau gimana kita minta depan kan. Panjang loh ini, masih bilang karena keterbatasan waktu, coba ya. Yang lain nggak kebagian gitu. Bukan. Enggak. Iya. Pertanyaannya Mbak Herpianti bagus ya, karena memang ini pada saat ini hampir sama nih sama kelompok 1. Jadi hanya memasukkan istilahnya secara umum, secara general. Padahal kalau namanya marketing strategi itu harus spesifik, ya. Jadi nggak bisa cuman targeting tadi yang seperti Mbak Herpianti tanyakan gitu ya. Targetingnya semua kalangan nih. Kalau bayi bagaimana? Karena memang pada saat Anda membuat targeting di sini itu tidak spesifik. Jadi harusnya kalau namanya targeting itu kayak kita nembak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan targeting. Kalau misalnya kita nembak nggak jelas siapa musuhnya, misalnya siapa yang mau ditembak, musuh yang mana? Misalnya kan di situ ada 10 orang gitu, semuanya musuh gitu kan, harus salah satu yang mau kita tembak itu yang mana? Mungkin yang pada saat posisinya dia itu lagi dalam bidikan kita gampang untuk ditembak gitu, atau yang memang paling tinggi sehingga paling gampang untuk ditembak. Itu kan maksudnya targeting tuh di situ. Jadi harus jelas dan spesifik yang mana. Gitu ya. Makanya tadi bagus pertanyaan Mbak Herpianti menanyakan spesifiknya yang mana gitu ya. Nah kemudian juga sama nih positioningnya. Kalau namanya positioning, ini semua orang juga tahu bahwa dia adalah salah satu pelayanan publik gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah positioning itu sesuatu yang membuat orang itu yang tadinya dia tidak berpikir naik kereta api, sehingga akhirnya mereka memilih untuk naik kereta api. Itu positioning gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini positioningnya itu adalah angkutan yang nyaman misalnya. Jadi angkutan yang nyaman dan bebas macet misalnya. Itu yang karena kan dia punya rel sendiri. Jadi orang-orang yang mereka itu butuh kepastian jadwal jam berapa saya akan sampai gitu ya. Kemudian juga harganya itu terjangkau
ya. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam positioningnya. Ya, jadi bukan cuman bentuk layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kalau namanya positioning itu dia harus spesifik, jelas gitu. Sehingga apa yang menjadi alasan orang itu memilih, gitu ya. Nah, kemudian kalau kayak produk di sini, ya. Sekarang saya mau tanya nih, kalau Anda naik kereta api, Anda tahu nggak ada berapa gerbong yang pada saat itu dioperasikan? Kira-kira Anda tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi kalau namanya produk ya itu bukan berapa banyak lokomotif, berapa unit gitu, bukan. Tetapi produknya itu apa? Misalnya kereta api, itu kan ada kereta api tuh yang untuk istilahnya tuh kayak tiba-tiba saya lupa. Kayak yang kereta api dari Jakarta yang cuman melayani area Jakarta Bogor. Ya, commuter line. Ya, jadi kalau commuter line itu commuter line itu mereka hanya melayani misalnya dari jarak tertentu, tetapi dia setiap setengah jam itu dia selalu ada jadwalnya, ya. Nah, kemudian ada yang kereta api untuk antar kota, ya kan. Nah, kereta yang yang khusus untuk wisata tuh, yang di dalamnya mewah tuh keretanya, ya. Kemudian jadi kelas-kelasnya, ya ada kereta yang kargo. Nah, itu yang dimaksud dengan produk. Yang harusnya di situ yang dibahas bukan berapa banyak lokomotifnya, berapa banyak unitnya gitu ya. Nah, kemudian sama dengan pricing, ya. Nah, pricingnya ini kan ada macam-macam nih yang diterapkan sama kereta api. Misalnya kalau untuk yang commuter line itu biasanya dia ada biayanya tuh, apakah per kilometer kah, ataukah memang tarifnya flat, mau dari mana ke mana harganya sama gitu ya. Kemudian kalau untuk yang kereta ekonomi itu berapa harganya, kalau misalnya lagi high season apakah ada penambahan harga atau tidak. Nah, itu harusnya di situ yang disampaikan. Oke. Untuk kelompok 3 ya. Kelompok 5. Oke. Yang lain ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak ada, ya, silakan. Pandemi ya. Kalau kebijakan di Taiwan itu kan kalau buat kereta kan misalnya kalau meminimalisasi penularan kan, kalau di sini sekarang kan kalau beli tiket itu harus bawa ARC atau paspor, itu nggak boleh pakai yoyo card. Walaupun pakai yoyo card sekarang harus mendaftar identitasnya gitu kan, Bu. Nah, kalau di Indonesia gimana, Bu? Oke, silahkan dijawab. Kelompok 5. Kalau untuk di Indonesia yang seperti yang diregulasi di Indonesia, jadi itu periksa suhu, terus untuk disinfektan, terus jaga jarak antar penumpang per 1 meter gitu. Penumpangnya di ini nggak, misalnya dalam dikurangi. Ya, dikurangi di dalam penumpang misalnya, dalam satu gerbong itu misalkan bisa memuat 50 orang. Jadi bisa dikurangi bisa juga separuhnya. Jadi diambil jarak. Tiap bangku bisa kan ada 2. Jadi dikasih satu-satu per bangku gitu. Dan diwajibkan untuk masker. Karena mungkin kalau regulasi sama Indonesia sama Taiwan mungkin sama berbeda gitu. Oke, good question. Terima kasih Mbak Siti. Oke, kalau tidak ada, kelompok berapa lagi nih yang akan presentasi? Yang sudah siap? 2 gimana? 2 Bu. Kelompok 2 ya, oke sebentar. 2, kemudian kelompok 7 berarti ya? Siap Bu.
Oke, oh belum. Baik, silahkan kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Rati Nursa Fitri, Siti Kumaidah dan Ipa Latifah. Lanjut Bu. Nggak keluar ini. Oke. Kami untuk menjelaskan ibaratnya dari perusahaan JNE. Profil perusahaan JNE didirikan dari tahun 1990 yang melayani masyarakat dengan urusan jasa pengiriman terutama impor atas kiriman pekan waktu melalui gudang touch holding. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten, yang bertanggung jawab dan membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan. Seiring dengan peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan perkembangan teknologi informasi serta beragam informasi produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh dan berkembang di kalangan dunia usaha. Perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan penanganan kiriman impor pekan semakin berkembang. Tak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi meraba pada penanganan transportasi, logistik, serta distribusi. Peluang yang terus tumbuh di JNE dan terus memperluas jaringan ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih terus bertambah dengan jumlah karyawan melebih dari 40.000 orang. Lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubung dengan sistem komunikasi online, dikawal oleh sistem dan akses situs informasi yang efektif serta efisien bagi konsumen untuk upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. JNE mengedepankan sumber daya manusia sekaligus teknologi sebagai bagian dari pengembangan dari mesin X-ray, GPS, hingga alat komunikasi satelit. Kehandalan dan komitmen JNE ini terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan serta sertifikat ISO 9001 sampai 2008 atas sistem manajemen mutu. Visi dan visinya menjadi perusahaan rantai pasokan global terdepan di dunia, dan misinya untuk memberi pengalaman terbaik pada pengalaman secara konsisten. Selanjutnya Mbak Ipa Latifah. Halo, dengar gak suara? Kedengeran, Mbak. Segmenting. JNE berfokus pada pengiriman antara kota dan dalam kota. JNE memiliki agen di seluruh provinsi Indonesia dan juga tersebar daerah pelosok di seluruh Indonesia. Faktor demografis seperti umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, pendidikan, tingkat penghasilan, dan sebagainya. Faktor psikologis seperti kepribadian, sikap, manfaat, program, dan sebagainya. Faktor perilaku JNE berfokus kepada jasa pengiriman COD, membuat lebih percaya, terhindar dari penipuan, dan memberikan solusi alternatif pembayaran. Targeting. Produk yang ada pada introduction stage akan melakukan targeting pada segmen yang cukup luas. Dalam hal ini merupakan pionir dalam jasa pengiriman oleh-oleh. Oleh karena itu dapat melakukan produk spesialisasi, yaitu melayani beberapa segmen hanya dengan menggunakan jasa pengiriman dengan cara melakukan diferensiasi pada biaya pengiriman. Bu. Positioning. Hal ini terbukti
dari berbagai penghargaan yang diterima. Sekarang ini JNE merupakan jasa pengiriman yang paling unggul dan terbaik karena JNE memiliki penawaran produk jasa antara lain Superspeed, Sona, Yes, Break, OK, dan JNE Loyalty. Bauran marketing 7P produk. JNE mengembangkan produknya di tingkat tambahan dalam strategi pemasarannya. Adapun penjelasan mengenai tingkatan dari layanan JNE adalah sebagai berikut. Core benefit, jasa pengiriman. Basic produk, jasa pengiriman barang dengan berat di atas 500 gram. Produk diterima barang di tujuan. Augment produk, melayani pesanan dan pengiriman makanan khas daerah ketujuan. Potensial jasa pengambilan barang dari asal dan pengiriman barang tanpa ada apa nih Mbak? Jasa pengambilan barang dari asal dan mengirimkan barang tanpa ada Tinggalan ini. ada apa? Oke, next. Price, JNE memberlakukan minimum charge untuk setiap pengiriman adalah 1 kilo. Meskipun secara aktual berat barang kurang dari 1 kilo, untuk pengiriman dengan kemasan besar namun ringan akan diperlakukan penentuan biaya dengan rumus entry perhitungan volume kubikasi untuk mendapatkan nilai kilogram dengan rumus. Misal panjang kemasan 35 cm, lebar kemasan 45 cm, tinggi kemasan 40 cm. Plus, lokasi strategis merupakan persepsi responden terhadap tingkat kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan dalam hal yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dikarenakan lokasi yang sangat nyaman bagi pelanggan. Siti Kumaidah. Untuk promosi ya ini. Iya. Silahkan Mbak Siti. Promosi JNE, yaitu promosi itu kan merupakan salah satu bentuk di mana agar perusahaan semakin hari semakin bertambah pelanggannya. Karena dengan promosi yang baik, maka citra perusahaan itu akan terangkat dan menambah daya tarik konsumen. Nah, promosi yang dilakukan JNE ini sangatlah bervariasi, yaitu dari mulai word of mouth, yaitu periklanan spanduk, bisa melalui banner, radio, dan juga acara sosial. Terus DKI JNE ini juga menerapkan taktik promosi harga dalam bentuk pemberian jaminan jika terdapat keterlambatan atau tidak sampainya pemesanan ke tujuan dengan kembalinya uang ke konsumen. Terus untuk people atau orang, pada perusahaan jasa itu sangatlah penting ya namanya people atau orang, dan membutuhkan kemampuan yang mumpuni untuk seorang memproduksi kepuasan pelanggan hingga terjadinya loyalitas pelanggan. Maka JNE itu sangatlah selektif dalam melakukan perekrutan kepada karyawannya berdasarkan ketentuan kerjasama dari pusat TV JNE dari Jakarta hingga cabang. Mereka itu merekrut karyawan dengan memilih pokoknya harus 2 orang dalam satu kantor, itu harus ada 2 orang pekerja yang berdasarkan latar belakang pendidikannya minimal SMA untuk dapat memaksimalkan pelayanan di kantor. Maka pekerja tersebut harus memiliki namanya kemampuan komputer, bisa memasukkan atau memeriksa data, terus memiliki pelayanan antara lain yaitu sikap yang tolong menolong, murah senyum, bertanggung jawab, berkomunikasi, dan dapat mempengaruhi orang lain. Terus karyawan juga harus memiliki penampilan yang menarik ya, jangan sampai aut-autan
kayak penampilannya kayak preman, jangan seperti itu. Atau berbusana seragam yang rapi, terus memiliki kemampuan berbahasa yang baik dengan kata-kata yang sopan. Lalu karyawan juga harus memiliki pengetahuan tentang jasa yang disediakan dengan baik. Next, Bu. Untuk proses pelayanan, yaitu merupakan prosedur memproduksikan jasa tersebut, yang biasanya terdapat tahapan-tahapan dari mulai pembelian jasa sampai terjadinya kepuasan atau kekecewaan pelanggan. Hal ini itu juga diperhatikan tuh dalam JNE, yaitu menyangkut kualitas pelayanan dan perusahaan. Biasanya nih pada perusahaan JNE memberikan standar pelayanan yang berupa keramahan karyawan, ketelitian, dan penginputan barang alamat yang dituju. Bahkan JNE juga memberikan ada sebuah fitur layanan nih untuk kepada pelanggan yang ingin memonitor atau memproses pengiriman barangnya itu melalui website resmi JNE tersebut. Biar pelanggan itu bisa melacak nih di mana pengiriman barang yang dikirim tadi. Misalnya kok beberapa hari belum sampai, nah ini kita bisa melacak melalui website atau kita bisa datang ke kantor terdekat JNE. Lanjut, Bu. Untuk physical evidence, yaitu bukti fisik, yaitu meliputi fasilitas fisik seperti gedung JNE dan ruangan pendukung jasa, tersedianya tower parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, dan juga peralatan yang lengkap dengan komunikasi dan penampilan karyawan. JNE juga menyediakan ruangan yang bersih dan rapi serta penampilan karyawan pada perusahaan JNE ini. Pengiriman barangnya pun tertata rapi. Barangnya yang ingin dikirim oleh pelanggan JNE terdahulu itu dipilah-pilah biar nggak salah kirim. Terus biar sesuai daerah yang dikirim, tempat parkirnya juga di sana cukup lebar dan nyaman. Ya, Bu. Oke, good. Ada yang ingin ditanyakan? Tanisha. Ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak Ini saya mau tanya, semua kalau JNT kan sekarang saingannya tuh yang saingannya dia tuh JNE, ini kan JNE kan saingannya kan JNT tuh. Terus tolong apa itu keunggulan bersaingnya JNE daripada JNT? Biasanya kalau kita kirim barang kan pakai JNE apa JNT gitu loh. Biar kita lebih lebih mantep pilih pengiriman JNE itu, apa keunggulan bersaingnya, tolong sebutkan. good, silahkan dijawab. Halo? Maaf Mbak, gimana ya? Saya tadi lagi ngurusin akun bentar. Intinya itu apa sih yang membedakan JNE dengan pesaingnya? Kan ada JNT, ada si cepat, ada macam-macam. Kalau keunggulannya sih dari sistem pengiriman ya ibaratnya tuh, kayaknya tuh saya kalau dari si cepat pernah tahu coba sih, si cepat malah bukannya cepat malah lambat, yang ada ya harusnya
perkiraannya 3 hari jadi seminggu gitu. Terus kalau untuk JNT itu kayaknya kurang ini juga sih, belum pernah tahu COD kayaknya. Kalau JNT sering COD. Oke, jadi yang membedakan JNE dengan yang lain itu dia ada cash on delivery, jadi harga paket dibayar setelah paket diterima gitu ya? Iya Bu. Oke. Menjawab Mbak Eva? Iya, sorry. Apalagi Mbak? Lebih nanya dong Bu, nanya. Entar dulu sebentar, apalagi Mbak Siti? Udah, biar kita aja dulu. Oke, silahkan Mbak Priani. Bu, untuk JNE kan itu produk dia kan jasa pengiriman ya. Ini untuk barang-barang yang dikirimkan itu ada spesifikasi tersendiri nggak? Kita bisa kirim barang, misalnya barang-barang apa gitu, atau yang tidak boleh dikirim barang-barang apa? Terus nanti kalau misalnya ada kerusakan saat pengiriman, apa ada garansinya atau enggak? Ya, silahkan dijawab, Mbak. Jadi di JN ini ada beberapa barang yang dilarang dalam untuk dikirim. Misalnya nih, surat atau warkat pos atau kartu pos. Terus barang yang dapat meledak ini tidak bisa dikirim lewat JNE. Terus narkoba atau obat-obatan terlarang. Terus pornografi atau barang cetakan atau benda yang menyinggung keasusilaan. Terus ada alkohol, itu juga nggak bisa dikirim lewat JNE. Ada tanaman dan hewan senjata api, ini maksudnya dikirim mungkin di Indo ada yang boleh, ada juga yang nggak boleh dikirim. Terus senjata api atau petasan. Oke. Oke. Nah, terus tadi itu kalau misalnya saat pengiriman, misalnya ada kerusakan, apa ada garansinya atau tidak? Kan ini tergantung dari pelanggan ya. Ibaratnya kan karena setiap ada kerusakan itu dia mau asuransi apa enggak. Kalau memang bahasanya ngomong dia mau mengasuransikan atau apa bayar sedikit gitu, pastikan diganti. Tapi kalau yang kadang ada yang nggak mau, hanya mikir untuk bayar sedikit nggak mau, itu jadi nggak ada asuransi karena dia nggak diasuransikan. Mungkin juga ada boleh kerjasama dengan perusahaan, misalnya nih kita beli di Shopee gitu kan ya, terus kita kirimnya lewat JNE, berarti mungkin bisa aja tuh JNE bisa kerjasama sama toko yang melayani pembelian itu. Misalnya ini kalau barang rusak gimana nih, kita sama-sama ganti rugi atau itu tanggung jawabnya si pedagang sendiri gitu loh. Kan kita nggak tahu, JNE kan cuma mengirim, kita kan nggak tahu di dalamnya itu barangnya masih bagus atau rusak, karena biasanya udah dikemas gitu. Udah dikemas dari pedagang sendiri, mungkin begitu. Oke, good. Ada yang lain? Oke. Penjelasannya rata-rata cuma itu dari pihak penerima barang. Yang pengirim barang kan ada juga itunya. Pas kita mau kirim barang kan JNE bertanya mau diasuransikan apa enggak gitu. Ya kan udah dijawab sama Mbak Ratih. Udah dijawab tadi. Iya, maksudnya itu kan abang itu kan langsung kerja sama, cuman ada juga kalau dia sebutkan berapa persen gitu. Gak mungkin dong semua barang, contohnya nih kita bungkusnya nggak rapi, tapi pas rusak kita nuntut JNE kan nggak bisa juga seperti itu. Ya, jadi memang sekarang itu bagusnya ada, kita bisa memilih asuransi. Jadi kalau misalnya barangnya itu rusak, maka asuransi yang akan mengganti. Jadi bukan JNE atau bukan toko Shopee-nya atau Tokopedia-nya. Oke, good. Terima kasih untuk ini kelompok 5 ya. Kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 7 ya.
Kelompok Iya kayak kelompok 7 udah siap? ya Bu. Bagus mana bagus? Apa-apa. Oh, kamu dulu ya Mbak ya? Kamu dulu ya? Aku ini lagi kepentingan ini. Aku Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari grup kelompok 7 mau menganalisis 7P dan STP Panti Jompo Cenghock Senior Home. Lanjut Bu. Gak usah sebutin nama-nama, udah tahu. Oke, yang kita bahas pertama introduction, terus STP of Panti Jompo Cenghock Senior Home, terus marketing 7P of Panti Jompo Cenghock Senior Home. Lanjut Bu. Sejarah Panti Jompo Cenghock Senior Home. Cenghock Senior Home didirikan pada tahun 2012 berkomitmen untuk menyediakan sistem perawatan lansia medis dan rehabilitas terlengkap. Layanan perawatan profesional 24 jam yang paling aman. Pusat konservasi Cenghock seperti hotel, memiliki 8 lantai serta memiliki perencanaan gaya hotel, pencahayaan yang baik, ventilasi yang baik, memiliki pusat rehabilitasi dan bioskop, taman dan halaman belakang. Pada 26 Januari 2018, Cenghock dimenangkan penghargaan North Municipal Government pengawasan lembaga keperawatan dan penilaian keunggulan dan pada Excellent Award. Cenghock Kota Timbe dan 3 Februari 2021 menggunakan sertifikasi SNQ. Lanjut Bu. Aduh panas banget ya. Untuk marketing strateginya STP segmentasi geografis perkotaan sekitar kota Taipei dan kota New Taipei. Demografinya usia 60 tahun ke atas, seluruh jenis kelamin, perawatan selang konfiter urin, perawatan hemodialisis, perawatan kolostomi dan perawatan tracheostomi, sehat rohani maupun demensia, sehat jasmani maupun diabetes. Biografinya memahami kualitas jasa yang ditawarkan, fasilitas yang aman dan desain peluang yang aman. Demografinya kalangan menengah ke atas dan memiliki perhatian penuh terhadap keluarga. Untuk targetnya saya bagus. Jangan berurusan. Saya mau melanjutkan Bu. Yes, Untuk marketing strategi STP-nya targeting, Cenghock Senior Home melayani perawatan lansia dengan berbagai kondisi dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Untuk positioningnya, Cenghock Senior Home menggunakan hati merawat dengan sepenuh hati. Kalau Chinese-nya itu Cingfu Yongxin Sampai Sangsin. Terus marketing mix 7P. Untuk produk, jasa perawatan lansia dan fasilitas pendukung. Untuk harga mulai dari 35.000 NT sampai 37.000 NT per orang. Itu per bulan atau per tahun atau per bulan? Oke. Sudah detail. Untuk place-nya Cenghock Senior Home nomor 27 Section 1 Jeso Road Jalan Jeso, Distrik Sanxia, Kota Taipei Baru. Untuk promotionnya word of mouth, sosial media dan official blog.
Ini Mas Hadi ada enggak? Ada Pak, lanjutin Mas Hadi itu. Iya Mas Hadi. Saya melanjutkan ya Bapak. Pekerja asal Taiwan, Vietnam, dan Indonesia yang sudah lulus sertifikat SOP pelayanan jasa rawat lansia. Proses pesan kunjungan, wawancara dan penilaian, pemeriksaan medis, kontrak check-in. Lanjut Bu. Recycle evidence, bangunan yang bertuliskan Cheng Hop Senior Home dan terdapat beberapa ruangan seperti aula, bioskop, rumah sakit, ruang bistroterapi, taman, aula Buddha, gereja, salon rambut, ruangan konvensi, kantor, dapur, ruangan laundry, kamar mandi, kamar pasien, dan asrama pekerja. Selesai Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya? Mbak Ike nggak ada ya? Ike kalau jam segini nggak bisa megang HP Bu katanya. Bisanya itu jam 5 sampai jam 9 malam apa jam berapa gitu. Oh, oke. Kerja Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Ini price yang mereka buat ini itu apa namanya, kalau misalnya mereka bayar 1 tahun jadi lebih murah atau gimana ya? Saya tanya ke pihak kantornya, itu nggak ada bayar 1 tahun, itu nggak ada Bu. Soalnya biasanya itu berapa bulan sekali itu ada kenaikan. Kayak sekarang ini harga sarung tangan itu 1 ihe gitu Bu, 1 kotak itu 200 NT. Jadi penambahan biayanya nggak mesti gitu Bu. Kalau dihitungnya 1 tahun nggak bisa, jadi per bulan. Oh, jadi mereka pasti bayarnya tiap bulan gitu ya? Iya, soalnya biasanya ada barang jenis barang tertentu itu yang harganya tiba-tiba naik. Jadi kan harus menyesuaikan lagi. Kalau dibikin 1 tahun itu kayaknya sulit. Itu juga Bu, orang tua kan takutnya kapan meninggalnya kan dia nggak tahu, nanti di luar 1 tahun bukan 1 untung dia meninggal. Iya. 1 tahun udah meninggal. Itu biasanya yang bayar mereka sendiri orang tua itu atau keluarganya atau gimana? Itu tergantung Bu, kadang kalau orang kakeknya ya yang di situ dia punya tabungan, dia mandiri bisa bayar sendiri atau bayar sendiri gitu. Tapi kan ya juga ada yang ada keluarganya gitu yang bayar tempat tinggal. Oke, good. Ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih kelompok 7. Yang belum berarti ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah siap? Bu, lagi diganti dulu Bu, kata Ibu itu ini. Kayak masalah. Lah. Lagi diganti dulu Bu. Masih belum beres atau gimana nih kelompok 4? Itu kan tadi kata Ibu terlalu kayak penjelasan terlalu banyak. Kalau boleh nggak apa-apa, cuma ini saya lagi diganti Bu, baru buka laptopnya. Udah telat Mbak. Ya udah nggak, ya terserah, tapi dibacanya sepotong aja ya Bu, jangan semuanya, yang pentingnya aja ya. Silahkan diatur kelompok 4. Kalau bisa.
Ya Allah, panas. Ya, silakan. Belum keluar PPT. Oke, saya dari kelompok 4. Dengan saya Nesmiati Nuranisa Nana Mauli akan mempresentasikan analisis marketing SPP pada usaha nasi uduk di Bekasi. Next, Bu. Ayo. Ntar Bu, di sininya belum keluar PPT-nya. Masa sih? Baca aja, Mbak. Di sini udah. Coba di saya belum. Terus saya bacanya. Dijelasin aja, Mbak, langsung. Nggak perlu nunggu, Mbak. Itu langsung di HP-nya. Ya ini lagi buka. Hasil segmentasi targeting dan positioning SPP pada nasi uduk. Segmentasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan questionnaire dapat diambil kesimpulan bahwa nasi uduk membagi pasarannya yaitu pada segmentasi geografis. Nasi uduk memutuskan untuk beroperasi di Kota Bekasi. Pada segmen demokrasi, nasi uduk menawarkan produknya pada segmen konsumen laki-laki perempuan yang berusia 20 tahun sampai 50 tahun dengan rata-rata penghasilan di bawah 1 juta sampai lebih dari 5 juta rupiah dengan berbagai pekerjaan seperti berumah tangga atau pegawai, wira swasta, pensiunan, bahkan mahasiswa karena pada segmen konsumen memiliki pekerjaan tersebut lebih memiliki kemampuan dalam segi finansial dan memiliki komunitas yang secara tidak langsung menarik konsumen potensial. Next, Bu. Targeting dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa nasi uduk membidik lebih kepada pria dan wanita dari kalangan muda hingga dewasa dan juga keluarga karena melihat antusiasme dari kalangan muda hingga dewasa yang cenderung bersifat konsumtif dan keluarga yang sekarang ini banyak melakukan aktivitas di luar rumah sehingga menyebabkan permintaan akan makanan jadi semakin meningkat. Hal tersebut juga didukung dengan di mana nasi uduk menyediakan produk yang dapat dikonsumsi oleh kalangan muda hingga dewasa dan produk yang bisa dikonsumsi oleh anak kecil. Next, Bu. Positioning. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemosisian dari nasi uduk adalah sebagai tempat yang menyediakan nasi uduk sebagai menu utamanya. Yang lainnya mengunggulkan kualitas produk yang ditawarkan dan harga murah, namun yang juga memberikan pelayanan dan kenyamanan untuk setiap pelanggannya. Karena penjual nasi uduk umumnya di Bekasi adalah pedagang kaki lima yang mengunggulkan rasa dan harga yang ditawarkan. Next, Bu. Aktivitas pemasaran 7P pada usaha nasi uduk yaitu produk. Berdasarkan nama dari tempat usaha ini, maka menu yang dijual adalah nasi uduk. Pada nasi uduk dijual dengan berbagai macam lauk pauk seperti rundeng, acar, laksa, sambal goreng, tempe, ikan goreng, dan sebagainya. Next, Bu. Price. Penetapan harga yang dilakukan oleh nasi uduk yaitu dengan penetapan harga sesuai harga berlaku yaitu dengan cara melihat atau membandingkan harga produk terlebih dahulu dengan harga barang yang sama dengan pesaing. Nasi uduk dalam menentukan harga tidak harus selalu lebih murah harganya dengan harga pesaingnya, tetapi bisa lebih murah sama dengan harga pesaingnya ataupun lebih mahal sedikit
berkisar 1.000 atau 2.000 dari harga pesaingnya dengan tetap mempertahankan atau juga menaikkan kualitas barang tersebut. Misalnya jika produk pesaing lebih murah, maka nasi uduk akan melihat apakah harganya dapat diturunkan atau menjualnya dengan harga yang sama. Sedangkan untuk pemesanan khusus seperti untuk acara ulang tahun dan sebagainya, harga masih bisa dinegosiasi antara pembeli dan penjual sehingga terjadi kemungkinan besar untuk siapa saja mendapatkan pemotongan harga. Next, Bu. Selama ini saluran distribusi yang digunakan oleh nasi uduk adalah distribusi langsung kepada konsumen karena mengingat bahwa produk dari nasi uduk adalah produk tidak tahan lama, jadi diputuskan untuk dipasarkan langsung kepada konsumen. Selanjutnya Anis. Ya. Yang aku tadi kirim aja yang simpelnya. Oke, next Bu. Ini yang nomor 4 kan, promotion. Masih place, Mbak? Iya. Place dulu, Mbak. Place. Selama ini saluran distribusi yang digunakan oleh nasi uduk adalah distribusi langsung kepada konsumen. Karena mengingat bahwa produk dari nasi uduk adalah produk tidak tahan lama, jadi diputuskan untuk dipasarkan langsung kepada konsumennya. Next, Bu. Promotion. Dalam kegiatan promosi belum secara gencar dilakukan oleh pihak nasi uduk. Pertama kali berdiri nasi uduk ini hanya melakukan pemasangan spanduk mereka belum pernah melakukan promosi melalui pembagian brosur, pemasangan iklan melalui koran, televisi, radio, ataupun lainnya. Promosi yang telah dilakukan oleh nasi uduk adalah melalui mulut ke mulut. Hanya ini yang dilakukan oleh nasi uduk dengan alasan bahwa belum ada alternatif lain dalam pemasaran yang dilakukan karena pemilik tidak fokus pada pemasaran dan juga tidak ahli dalam pemasaran yang dapat membantu mengembangkan pemasaran sehingga pemasaran yang dilakukan sekarang tidak optimal. Next. Karyawan dari nasi uduk dituntut untuk selalu ramah, sopan, rapi, dan mampu bekerja sesuai dengan tugas yang telah dibagi sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen. Karyawan yang ramah dan sopan dan rapi sangat diperlukan dalam melayani konsumen, karena karyawan dapat secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen untuk kembali. Hal ini yang dilakukan karyawan nasi uduk adalah harus mengetahui informasi mengenai ketersediaan produk, harga produk, dan juga hal lainnya yang berhubungan dengan produk. Next, Bu. Proses. Pada proses produksi dapat diketahui bahwa selama ini nasi uduk mendapatkan pasokan bahan baku dari pemasok yang berbeda-beda. Pembelian bahan baku dilakukan setiap 2 hari sekali. Pengelolaan bahan baku seperti membuat serondeng, sambal goreng tempe, dan sambal dilakukan setiap 2 hari sekali. Sedangkan untuk laksa, nasi kuning, telur, dan lainnya dilakukan setiap hari. Pada proses pemasaran pada nasi uduk, karyawan telah tugaskan untuk bagian yang melayani konsumen dengan produk yang dikonsumsi di tempat dan bagian yang melayani konsumen dengan produk yang dibungkus. Dengan proses pemasaran pada konsumen yang memiliki produk konsumsi di tempat, karyawan yang bertugas dituntut selalu dapat melayani proses pemesanan dengan cepat. Prosedur pemasaran yang dilakukan yaitu 1. Memberi salam, 2. Menanyakan konsumen apa yang ingin dipesan, 3. Memberi tahu konsumen untuk menunggu dan pesanan akan segera disajikan. Kemudian 4. Untuk memproses penyajian, makanan dan minuman disajikan di piring dan gelas kaca. Next, Bu. Physical evidence. Physical evidence. Fisik dari nasi uduk terdiri atas sebuah tempat dan luas total 45 m2 yang terdiri atas meter persegi.
40 meter persegi yang terdiri atas bagian dapur kecil, bagian pemesanan dan penyajian, bagian tempat makan, dan toilet kecil. Dalam kegiatan pemasaran, nasi uduk dapat digunakan simbol yaitu isyarat yang berguna untuk menampilkan informasi mengenai usahanya, di mana tidak ada tanda-tanda yang bisa ditampilkan pada eksterior bangunan guna sebagai penunjuk tempat usaha. Pada interior di nasi uduk, tempat ini dicatat warna kuning terang dengan kursi dan meja yang terbuat dari rajutan rotan, serta ditambahkan dengan beberapa aksesoris sebagai pajangan. Selain itu, di atas meja disediakan beberapa aksesoris, disediakan ceret tempat sendok yang di dalamnya berisi sendok dan garpu. Kemudian ada tempat gelas yang digunakan untuk meletakkan gelas dan juga disediakan tisu di masing-masing meja. Terima kasih. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu, udah. Nananya sibuk Bu. Kalau pagi itu dia kerjanya, jadi dia nggak bisa ikut tes tentang. Oke. Monggo ada yang tanya. Mumpung masih ada waktu 20 menit. Jasa ya? Apa? Sorry. Ini siapa yang bertanya? Istilah yang dianalisis kan nasi uduk, berarti bukan perusahaan jasa. Siapa nih yang bertanya? Sorry. Kayaknya Apriani deh. Mbak Apriani ya? Mbak Apriani. Ya. Oke, tolong dijelaskan nih. Ya. Kenapa kok nasi uduk ini masuk ke perusahaan jasa? Betul ya, itu termnya ke itu Bu. Sama aja kan buka usaha Bu maksudnya. Iya, semuanya pasti buka usaha. Tapi maksudnya kenapa kok nasi uduk ini masuk ke perusahaan jasa? Yuk. Jawab. Ini apa nih jawab? Ya. Karena usaha nasi uduk kan tidak ada harga matinya Bu, tidak ada matinya. Kita cukup modal, ibaratkan 1 juta, penghasilan bisa lebih dari 2 juta, 3 juta. Kenapa kok modal itu dimasukkan ke dalam perusahaan jasa? Emang kalau yang perusahaan yang lain nggak pakai modal? Ya pakai. Tapi ini pertanyaannya, kenapa kok ini dimasukkan ke dalam perusahaan jasa? Kan yang dijual nasi uduk. Pertanyaan yang bagus nih. Ini konsep nih Mbak. Bukannya karakteristik perusahaan jasa itu produknya tidak berwujud ya? Karakteristik jasa itu produknya tidak berwujud. Kalau nasi uduk katanya berwujud. Oke, jadi gini, kalau namanya perusahaan jasa itu ya, jadi tuh ada yang memang 100% jasa. Jadi contohnya kayak
pengacara, ya, guru, gitu ya, yang apa tuh istilahnya babysitter, itu kan memang 100% jasa, ya. Tetapi ada yang 50% jasa, 50% produk. Itu juga termasuk ke dalam perusahaan jasa, ya. Jadi kayak restoran, ya, itu dia memang yang dijual itu adalah makanan, tetapi makanan itu tidak akan mungkin bisa sampai ke konsumen kalau nggak ada jasa yang diberikan. Jadi ini mix, gitu ya. Jadi antara makanan sama jasanya. Oke, jadi restoran itu termasuk ke dalam perusahaan jasa juga. Kenapa? Karena nggak mungkin tuh makanan itu bisa sampai bisa langsung sampai ke konsumen kalau nggak ada jasa yang diberikan. Oke, jadi menjawab Mbak Apri sama Mbak Siti pertanyaannya. Halo, masih hidup yang bertanya? Oke. Oke, jadi kalau namanya perusahaan jasa itu memang ada yang 100% jasa, ya, tetapi ada yang namanya mix. Jadi campuran. Ada produknya, tetapi produk itu tidak akan mungkin bisa dinikmati kalau nggak ada jasa yang diberikan. Ya, salah satunya restoran ini, ya. Karena kalau namanya nasi uduk itu kan dia nggak mungkin bisa disimpan lama produknya. Ya, karena kan dia pakai santan. Jadi tiap hari itu harus dibuat yang baru lagi. Sehingga harus dimasak pada saat itu juga. Nah, kemudian juga harus dimakan ya hari itu juga, karena kalau misalnya disimpan biasanya dia akan basi nasinya. Makanya dia masuk ke dalam perusahaan jasa. Oke. Good. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, ini nih kayak harganya tuh berapa sih nih? Ini produknya kan nasi uduk, terus udah gitu ada pelengkapnya gitu ya. Nah, kemudian harganya berapa sih nih? Soalnya di sini, Kalau di tempat saya nih ya Bu, cuma saya emang nggak ditulis harganya Bu. Nasi uduknya aja kan 5.000 nih Bu, tapi ada kerupuk, ada apa-apanya gitu. Tapi kalau ditambah kayak telur dan rendang telur gitu 8.000, ditambah lagi sama ayam itu bisa 12.000, 13.000 gitu Bu. Cuma nggak saya tulis Bu. Kenapa? Kenapa nggak ditulis? Price. Malu nggak Bu kejar paket? Oke, jadi kalau untuk sekarang kan udah saya terangin. Ya kan tadi Ibu tanya nih harganya tuh saya bilang kan harganya ya seperti itu. Oke. Jadi begini, pada saat menentukan harga itu kan di sini udah ngomong nih bahwa penetapan harganya itu lebih murah daripada pesaing, gitu ya. Di sini kan ada nih, ya, sama atau lebih murah atau lebih mahal. Nah, yang dilakukan sama nasi uduk ini, apakah dia sama, lebih murah atau lebih mahal? Kalau dibandingkan dengan pesaing. Kita lihat ininya lah Bu, kita lihat, ya kan kita kalau lebih murah juga kan, kalau bikin rugi kan juga nggak mungkin kan. Nah, iya, maksudnya kualitasnya kita lihat betul. Maksud saya, yang dilakukan oleh nasi uduk ini, itu dia lebih murah, sama dengan pesaing atau lebih mahal? Lebih murah paling sekitaran sedikit lah Bu. Kalau lebih mahal kan nggak mungkin, kita kan harus bersaingnya juga dengan hitungan yang harus dirinci dengan baik itu Bu. Nyai, itu semua orang juga tahu. Kualitasnya juga kan kita harus kualitas kita kan harus kualitas barang juga kan kita
lihat kualitas barangnya juga, Bu. Agak murah dikit lah, Bu. Oke, jadi maksudnya ini kalau namanya kita membuat marketing strategi, nggak bisa tuh namanya jasa laundry gitu ya. Tapi laundrynya itu kan ada macam-macam, harus yang spesifik nih laundry. Apa namanya, nama perusahaannya apa, baru kita bisa membuat marketing mix ya. Mulai dari segmenting, targeting, positioning yang memang sesuai dengan perusahaan tersebut. Karena misalnya nih contohnya sama-sama paling gampang deh jualan risoles. Ya, produknya sama nih risoles. Tapi ada tuh satu risoles yang dijual harganya 1.000, ada yang dijual satu risoles harganya 5.000, ada yang satu risoles dijual harganya 15.000. Sama-sama risoles. Paham nggak maksudnya? Nah, walaupun produknya sama, tetapi tadi yang Nyai bilang kan, kualitasnya bisa berbeda. Ada yang bisa jual harga 15.000 dan laris loh. Tapi ada yang jual harganya 1.000 juga laris gitu. Ada, karena masing-masing punya namanya segmennya sendiri atau konsumennya sendiri. Yang itu yang menjadi targetnya. Apakah mau kita jual sama orang segmen bawah ya yang beri cuma 1.000, ataukah kita mau jual ke segmen yang atas yang mereka mau bayar tinggi, mau bayar mahal asalkan dia dapat produk yang memang rasanya enak gitu, kualitasnya bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan targeting. Bahwa yang kita tuju adalah yang memang kelas, misalnya kayak apa namanya, kalau di Jakarta tuh ada apa namanya sih, yang mereka jual risoles itu, satu risoles itu harganya udah 15.000. Ya, jadi memang yang memang dia jual itu untuk segmennya atau kelasnya itu adalah kelas atas. Ya. Jadi kenapa kok namanya segmentasi itu penting, dan pada saat kita memilih itu penting. Ya, kayak contohnya yang gampang nih, kayak kue lapis. Ada kan kue lapis yang harganya satu kue lapis itu cuman 20.000, tapi ada yang satu kue lapis itu harganya 600.000. Masyarakat kecil mah nggak laku, Bu. Enggak juga. Itu di Jakarta itu apa namanya? Itu laris banget itu. Terutama kalau lagi Xinjia, lagi mau Natal, lagi mau Lebaran. Itu kue lapisnya itu laku banget. Padahal satunya harganya 600.000. Nah, loh, makanya kita harus memilih yang mana target kita. Apakah kita mau targetnya kelas bawah atau kelas atas? Kalau misalnya sekarang nih, kita mau targetnya kelas atas tapi harganya murah, kira-kira akan beli nggak mereka? Walaupun rasanya enak, kalau harganya murah, kalau kelas atas mungkin mereka akan berpikir, mana mungkin sih ada harga murah tapi rasanya enak. Mungkin itu yang akan ada di dalam pikiran mereka. Gitu ya. Jadi kenapa kok namanya kita membuat, awalnya kita harus menentukan targetnya, segmen mana yang akan kita pilih, itu menjadi sangat penting. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari sini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau enggak ada, saya ingin selesaikan sedikit modul yang kemarin.
nih, ya. Jadi setelah kita membuat segmentasi, targeting, positioning, terus kita buat marketing mix-nya, ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kalau dalam marketing itu gimana caranya kita membangun supaya konsumennya kita itu loyal sama kita, ya. Nah, ini yang kemarin sempat saya jelaskan. Ada beberapa strategi supaya membuat konsumen itu terikat sama perusahaan kita atau sama bisnis kita. Ya, yang pertama kita bisa buat ikatannya secara keuangan. Ya, entah kita memberikan harga yang murah untuk konsumen-konsumen yang memang udah langganan sama kita, gitu ya. Ataukah kita tiap kali kalau misalnya orang habis beli, kemudian kita kasih voucher supaya dia datang lagi, ya. Atau misalnya kita kasih kemudahan pembayaran, jadi misalnya produk kita itu bisa dicicil, gitu ya, tanpa bunga, gitu ya. Atau kalau misalnya kayak restoran tuh kayak nasi uduk gitu ya, mungkin financial bonds-nya itu misalnya dia sudah 10 kali gitu ya beli nasi uduk, maka atau misalnya dia beli 5 bungkus maka kita kasih 1 bungkus gratis gitu ya. Nah itu teknik-teknik kita membangun ikatan secara keuangan, ya. Dan biasanya kalau perusahaan itu banyak yang membangun hubungan dengan konsumennya ini lewat ikatan keuangan, ya. Nah, tetapi selain ikatan secara keuangan, sebenarnya kita juga bisa membangun ikatan secara sosial, ya. Jadi kayak contohnya membangun komunitas yang sama-sama menggunakan produk atau jasa tersebut, gitu ya. Itu juga jadi kita buat klub istilahnya, ya, untuk supaya mereka itu jadi ada rasa keterikatan terhadap bisnis kita, ya. Atau kita juga bisa membuat namanya customization atau membuat ikatan yang disesuaikan dengan masing-masing konsumen, ya. Jadi misalnya nih ada konsumen yang dia tuh sukanya selalu dikasih harga yang murah gitu ya, maka kita kasihnya voucher gitu ya. Atau misalnya kalau dia beli lebih banyak, kemudian kita kasih harga yang lebih murah. Tapi ada konsumen-konsumen tertentu yang justru mereka paling nggak suka kalau dikasih harga murah, maksudnya dikasih dikasih voucher atau dikasih kalau dia beli banyak dikasih harga yang lebih murah itu malah justru dia nggak suka, ya. Ada konsumen yang dia lebih suka kalau misalnya dikasih poin, gitu, ya. Atau ada konsumen yang dia lebih suka kalau misalnya dikasih hadiah, gitu ya. Nah itu kita bisa membangun ikatan itu sesuai dengan masing-masing konsumen, tapi itu pasti membutuhkan biaya yang jauh lebih besar biasanya untuk customization bonds, ya. Nah, ada cara lain itu kita bisa membangun ikatan secara struktural. Jadi maksudnya kita membuat sistem yang secara otomatis untuk semua konsumen dia akan memberikan pelayanan yang otomatis, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita punya teknologinya, ya. Ini contohnya kayak perusahaan asuransi. Itu mereka itu kalau ada yang ulang tahun, maka mereka akan secara otomatis ngasih ucapan selamat ulang tahun. Tanpa mereka harus ngirim satu-satu. Jadi sudah ada sistemnya yang secara otomatis dia akan ngirimkan ucapan ulang tahun itu, ya. Atau contohnya kayak jasa pengiriman entah JNE atau Gojek gitu ya. Itu kita bisa retrace, jadi kita bisa cari tahu barang kita itu sudah sampai di mana, ya. Jadi mereka membuat sistem yang bisa tracking barang kita itu sudah ada di mana, ya. Nah itu membangun secara struktural, jadi strukturnya yang kita bangun, ya. Nah ini mungkin nanti Anda bisa baca, tetapi ini nih yang paling penting nih, ya. Jadi kalau konsumen itu dia menilai suatu kualitas, ya,
itu biasanya dilihat dari 5 aspek ini, ya. Yang pertama, aspek yang bisa dilihat atau di sini istilahnya tangible, ya. Kemudian yang kedua, aspek reliability atau apakah kalau misalnya kita, aduh kok suaranya ketutup. Masih bisa dengar suara saya nggak ya? Ternyata hujannya kenceng banget nih. Masih ya? Oke. Yang masih kedengeran ya? Oke. Jadi yang kedua itu aspek reliability atau keandalan gitu ya. Apakah kalau konsumen itu datang ya, dia akan mendapatkan pelayanan yang kualitasnya sama tiap kali dia datang. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga responsiveness atau kecepatan di dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang keempat assurance. Jadi assurance itu adalah sejauh mana orang yang memberikan pelayanan itu dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi contohnya kalau misalnya kayak nasi uduk gitu ya. Jualan nasi uduk, maka kalau namanya assurance itu kalau misalnya kita pesan, saya pesan nasi uduk 1 gitu. Orangnya tahu bahwa yang dipesan adalah nasi uduk. Ya, bukan nasi kuning atau bukan nasi yang lain. Ya, itu assurance. Atau kalau misalnya contohnya kayak jasa kereta api. Ya, kalau assurance itu misalnya kita tanya, kalau saya mau naik kereta yang ke Jakarta, itu saya harus ke gerbong yang mana? Ya, kalau kita tanya orang itu bisa menjawab dengan pasti, gitu. Atau misalnya kereta yang saya mau naikin ini udah datang atau belum? Dia bisa menjawab. Nah, itu yang maksud dengan assurance. Ya, sejauh mana orang itu punya pengetahuan tentang apa yang dia kerjakan. Dan yang terakhir itu adalah empati atau kemampuan si orang yang melayani itu untuk bisa memberikan kesan yang baik. Gitu ya. Kalau misalnya saya lagi marah, orangnya bukan ikut marah gitu ya, tapi bisa mendengarkan. Nah, ini 5 aspek jasa yang biasanya akan selalu dinilai oleh konsumen apakah memang jasa tersebut disampaikan dengan baik atau tidak. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Udah jam 11 ternyata. Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti kita akan lanjutkan minggu depan. Sebentar. Saya absen dulu ya. Kenapa begini? Sebentar. Mbak Mika ada ya? Mbak Susmiati ada? Mbak Titin Isari ada? Kok saya nggak bisa dengar ya? Oke. Mbak Titin Isari ada ya? Mbak Titin? Mbak Ipah Latifah ada? Mas Gunawan ada ya? Mbak Nana Maulina ada? Mbak Nana? Nana Maulina ada nggak ya? Mbak Titi Wulandari ada? Mbak Herpianti ada? Mbak Ike? Aduh, nggak kedengaran. Mbak Diah Ramawati ada? Mbak Apriani ada? Mbak Eva ada? Nyai Semiati ada? Mbak Paijah ada? Mbak Paijah ada nggak ya? Oh, ada ya. Mbak Ratih ada? Ratih Dwi Safitri?
Mbak Siti Komaidah ada, Mbak Nur Anissa ada? Mbak Nur? Nur Anissa ada nggak ya? Ada ya. Mbak Tusira ada? Mas Sainul ada? Mas Nur Hadi ada? Mas Endar ada, Mbak Agus Susianti ada. Berarti semuanya hadir ya? Oke, kalau ada yang masih mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Yo, selamat siang.